Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin memaparkan 3 materi tentang pembelajaran IPA. Perkenalkan, nama saya Imelda Syaharani dan rekan-rekan saya Marsya Nur Aulia, Husnul Khotimah, M. Rizal Ulhaq, Husnul Khotimah, dan Eman Darmawan. Materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana dapat mempermudah melakukan usaha dengan meningkatkan besar gaya yang bekerja pada objek, meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja, mengubah gaya yang bekerja. Penerapan pesawat dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana bisa memberi manfaat yang banyak, antara lain seperti mengubah bentuk energi, mengurangi gaya, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, pengungkit, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, yang keempat roda berporos. Yang pertama, pengungkit. Pengungkit yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda keras seperti balok, kayu, batang, bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Bisa dilihat rumus pengungkit tersebut. Jenis-jenis pengungkit. Pengungkit tingkat 1 merupakan pengungkit yang memiliki titik tumpu berada di antara lengan kuasa dan lengan beban. Pengungkit tingkat 2 merupakan pengungkit yang memiliki titik beban di antara titik kuasa dan titik tumpu. Kemudian katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada berbagai macam katrol: katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk. Katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya, tidak menggandakan gaya kuasa. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Jenis-jenis katrol. Katrol tetap adalah jenis katrol yang tidak dapat bergerak naik turun, tetapi pergerakannya hanya sekedar berputar pada porosnya saja. Katrol bebas adalah jenis katrol yang bisa berputar pada porosnya sekaligus bisa bergerak naik turun. Yang terakhir ada katrol majemuk atau gabungan. Adalah jenis katrol yang mempunyai lebih dari satu katrol sehingga keuntungan mekanismenya dihitung dari jumlah tali yang mengangkat beban. Bidang miring. Bidang miring merupakan bagian bidang datar yang diletakkan miring atau berbentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat yang sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Bagian-bagian roda berporos terdiri atas dua bagian, yakni roda dan poros. Roda adalah objek yang berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji, sedangkan poros yaitu bagian melekat pada tepat di tengah roda dan biasanya berbentuk bulat. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Pada saat kita melakukan suatu aktivitas, otot, tulang, dan sendi akan bekerja bersama-sama. Prinsip kerja ketiganya seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Baik, saya akan lanjut materi tentang cahaya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berlakuan seperti suatu partikel. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiasakan atau dibelokkan pada bidang yang disempit. 4. Cahaya dapat menembus benda bening. 5. Cahaya dapat mengalami interferensi. Cahaya dapat diarahkan atau dipecah-pecah menjadi warna-warna yang beda. 7. Cahaya merupakan radiasi elektromagnetik.
Sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda yang bisa menghasilkan cahaya berdasarkan sumbernya cahaya, kemudian dibagi menjadi dua, yakni cahaya yang berasal dari benda itu sendiri dan cahaya yang memancar dari benda lain akibat pantulan cahaya dari permukaan benda tersebut. Contoh sumber-sumber cahaya selain matahari yang menjadi sumber cahaya adalah api, obor, lampu, lilin, dan sumber. 1. Cahaya alami. Sumber cahaya alami adalah cahaya yang berasal dari alam. 2. Cahaya buatan. Sumber cahaya buatan adalah cahaya yang dibuat oleh manusia. Pemantulan cahaya. Pemantulan artinya proses pemantulan, memantul arti bergerak balik karena membentuk suatu. Jadi pemantulan dapat diartikan sebagai peristiwa di mana arah gerak suatu benda merubah karena cahaya mengenai suatu penghalang. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Sudut data sama dengan sudut pantul. Sinar data garis normal dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Pemantulan cahaya terdiri dari dua jenis, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan cahaya pada cermin. Pertama, cermin cengkung bersifat pengumpulan sinar dalam kurung konvergen. Sinar-sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan oleh cermin cengkung menuju satu titik yang disebut titik fokus. 2. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar derivat sinar-sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan oleh cermin seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Pemantulan pemantulan berkas cahaya yang datang sejajar. Berkas cahaya yang datang dengan sinar akan dipantulkan sejajar pula. B. Pemantulan berkas cahaya yang divergen, melebar. Pada pemantulan cahaya pada cermin datar, berkas cahaya yang datang melebar maka akan dipantulkan melebar pula. Yang ketiga, pembentukan bayangan pada cermin datar. Pada pembentukan bayangan di cermin datar berlaku hukum pemantulan cahaya bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, karena tipe pemantulan yang terjadi adalah pemantulan sempurna. Materi ketiga yaitu tentang magnet D dan E. Yang pertama, menjelaskan interaksi kutub-kutub magnet yang sejenis dan berlawanan. Interaksi antara kutub magnet yang sejenis akan saling tolak, sedangkan kutub magnet yang berlawanan akan saling tarik. Ini sesuai dengan hukum dasar elektromagnetisme. Contoh magnet sejenis yang berdekatan saling tolak-menolak seperti gambar di samping. Kedua, elektromagnetisme. Elektromagnetisme adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan medan magnet di dalam rangkaian listrik yang menghasilkan gaya gerak listrik dan medan elektromagnetik. Konsep utama dalam elektromagnetisme adalah induksi elektromagnetik yang didasari oleh hukum induksi. Faraday. Prinsip elektromagnetisme diterapkan pada sistem kerja transformator, indikator, motor istra, generator listrik, dan solenoid. Cara penggunaan konsep elektromagnetik. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumparan. Medan magnet menghilang ketika arus dimatikan. Beberapa contoh benda yang menggunakan konsep elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari meliputi ponsel atau smartphone menggunakan sinyal elektromagnetik untuk komunikasi
Penit kabel listrik magnet pada kulkas digunakan untuk membuka dan menutup pintu kulkas. Pintu otomatis sistem elektromagnetik sering digunakan untuk mengontrol pintu otomatis di pusat perbelanjaan atau bangunan umum. Kompor induksi menggunakan medan elektromagnetik untuk memanaskan panci atau wajan tanpa elemen pemanas langsung. Alat pencitraan medis seperti MRI menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menciptakan gambar organ dalam tubuh. Semua contoh ini menunjukkan berbagai cara di mana konsep elektromagnetik diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.